ada satu lagi mimpi aku yang bener-bener belum terwujud. Tapi aku yakin Mbak Gigi bisa bantu aku untuk mencapai mimpi ini. Aku mau ketemu sama dia. Aku mau ketemu sama dia. Lo berdua sampai kapan sih bakal ngefans banget sama BTS? Itu dia. Lo nangis? Iya banget. Bukan nangis lagi, serius. Perjuangan kita kan susah banget ya, Maggie, buat dapetin tiket, buat kesana ke LA gitu kan. Udah siapin lah semuanya dan mental. Ini tuh konser pertama mereka setelah pandemi. Si Wona dijemput. Enggak, datang sendiri. Nggak adil. Ini nggak adil. Oke. Bayangin dong aku udah ke LA nih, tiba-tiba mereka ke Vegas. Aku kayak, gue gak nonton deh, gue gak nonton gitu. Tiba-tiba kayak, gue harus nonton lagi. Ngomongin kayak K-pop gitu, lo berdua kayaknya die hard. Jangan beli aku gak hafal, tapi aku dengerin. Kalau misalnya gue lihat ya di sosial media balik lagi, zaman gue pacaran nggak tau zaman lo pacaran sama zaman sekarang pacarannya beda nggak sih? Aduh, zamanku ya nggak tahu deh, aku pasti Kalau sekarang nonton. pacaran Ngapain? Katina ngapain? Ya Nonton lah. Nonton Nomad. Nomad. Aku juga sempet ngerasain Nomad di Nomad. Wijaya. Nomad, 20.000 iya, saja, Nomad, kadang iya. 15.000. Nomad, beli quickly. Beli quick. Ya kan cuma ada quickly, sekarang belum ada boba-boba. Kemang. Iya. Udah Kemang itu. itu apa sih dimsum kemang? Iya kan? Gabah. Iya kan? Apalah nongkrong Soalnya di mana. Senopati belum jadi, belum Iya, cuma belum. nongkrong di Kemang, iya Kasa, kan? kasa. Oh iya kasa, oh iya Kasa. kasa. Terus kayak apa namanya restoran-restoran juga belum banyak ya? Belum banyak. Di PS tuh Palem Cafe zaman dulu udah paling bagus, tahu kan? Itu di PS dulu udah paling bagus loh. Iya. Aku kayak clubbing gitu kan dulu, iya nggak sama. Enggak, sebelum-sebelumnya. Kalau itu kalau zaman itu mah udah nggak terlalu. Zaman dulu Pak Mana House. Aku nggak juga sih dulu. Clubbing nggak? Setelah nikah baru. Ya setelah nikah, ya kan dulu soalnya 19 saya nikah. 19. Oh sekarang? Kalau sekarang gimana sih? Uniknya di pertemanan kita, kalau di kita ya, misalnya teman kita gitu tuh, kita tuh guyup banget anaknya, jadi sukanya tuh ngumpul bareng gitu. Iya, Oh jadi sih. pacarannya nggak berdua-berduaan gitu? Jarang sih. berduaan, iya. Jadi ngumpulnya tuh kalau misalnya ketemu tuh pasti bareng-bareng yang lain. Jadi kayak kalau berdua tuh gak tahu ya. Apalagi kita pacaran udah pada lama kan. Kalau dulu awal-awal sih, ya pas PDKT doang. Ada nggak? Ada zaman ngilang, kayak Bucin dicariin gitu cewek ya gitu. kan. Pacarnya lagi PDKT nih fix. Pas udah dapet langsung kempas. Kalau udah dapet langsung kasih ke temen-temen, saat kita nonton Korea. Iya. Gitu, tapi bener sih Mbak, adekku juga nggak seumur kalian sih, dua-dua. Itu kayak gitu, kayak pacarnya ngumpul-ngumpul, tahun baru ngumpul, ya kan di rumah, inilah segala macam. Kalau berdua-berdua menurut aku kegiatannya kita berduaan banget sih. Tapi ada ngumpulnya juga Ada sih. Cuman maksudnya yang kalau Ngedate-nya gitu. yang ngedate-nya dulu, yang gue pengen penasaran yang sekarang tuh kayaknya gue suka bertanya-tanya. Kalau zaman dulu kita kan misalnya gini nih, kayak mau pergi sama teman-teman tapi ada pacar gitu, misalnya keluar kota gitu. Gue dulu harus bohong Aku gitu. bohong, seadanya. Aku juga bohong. Dulu bohong. Emang ya mungkin sekarang udah santai. Iya, maksud gue tuh sekarang kalau dilihat bohong. kalau misalnya dilihat sekarang kan, karena kan kayak misalnya kalian misalnya ada beberapa yang mungkin gue nggak lihat gitu, tapi kan ada beberapa yang misalnya pacarannya pergi keluar kota berduaan atau rame-rame gitu. Gue kayak kok kayaknya zaman gue dulu kayaknya nggak bisa kayak gini, iya nggak sih? Aku sampainya setelah umur 22-an ke atas, 23 bahkan. Jadi berarti baru 3 tahun terakhir. Pas sebelumnya juga sama. Sebelumnya juga, apalagi aku anak pertama kan, terus cewek anak pertama. Diem-diem. Jadi strike banget, Pak, bisa diteleponin. Dulu yang kabur-kabur malam tuh, Iya, kabur tiba-tiba malam. kayak udah pada tidur nih, aku bawa kan mobil. Oh gitu. Aku juga kayak mobil, gitu. tiba-tiba kayak pulang-pulang papaku udah di depan ini. Sat, wah ada jeduk-jeduk, itu pernah banget yang rasain kayak gitu. Oh sama dong berarti. Iya. Ya karena mungkin karena sekarang ada sosial media, jadi kelihatannya semuanya kayak too good to be true. Kayaknya gue, dulu gue Siapa tahu dia nge-hide story Apanya? kawan ibunya, Iya, sama bapaknya. iya. Tapi kan kayak ada tantenya, ada kayak temen tantenya gitu yang kayak, kok anak lo gitu kan, pasti gitu kan gitu. Tapi ada teman-teman kita yang udah santai dari zaman dulu itu juga ada. Cuma kalau kita sih enggak. Kalau di tahap sekarang, kalian ngerasanya udah sukses, udah cukup apa kira-kira Masih ada mau yang ngapain mau lagi? dikejar. Belum banget lagi. Masih panjang sih kayaknya. Emang mau ngapain lagi kalau? Enggak, kalau misalnya aku kan maksudnya sekarang nyanyi, lagi fokus nyanyi. Aku belum bikin konser sendiri. Masih banyak album yang mau aku rilis gitu. Kalau Nazla? Kalau aku kan juga punya kantor sekarang, bikin company sendiri, terus masih startup, masih panjang perjalanannya, pengen gedein ini dulu gitu. Startup apa? Punya talent management. Oh, talent management. Seru ya.
Ya karena emang nggak bisa dipungkiri, apalagi kan kalau misalnya di dunia kayak jadi ya apapun itu influencer, entertainer gitu-gitu kan pasti ada masanya kita harus siapin sesuatu lagi bener. itu nantinya. Sama ada satu lagi mimpi aku yang bener-bener belum terwujud. Tapi aku yakin Mbak Gigi bisa bantu aku untuk mencapai mimpi ini. Apa? Aku mau ketemu sama dia. Gue tahu nih dong. Aku mau ketemu sama dia. Aku juga mau pergi. Dia mau ketemu Oh sama my god, ini demi dia. apa? Iya, soalnya bener-bener. Kok bukan foto pacar-pacar lo sih? Oh enggak. Ini pacar aku. Nggak, pacar-pacar lo pada gimana sih ngelihat lo berdua tuh kayak pada ini banget gitu sama Ini Korea-Korea? happening banget sih. Pasrah sih mereka. Pasrah, iya lebih ke pasrah sih. Serius? Mereka udah Pasrah. Mungkin awalnya ada nih niat mau menghalangi, tapi kayaknya abis itu udah kayak Udah, ya Soalnya udah. kayak mereka tahu kalau mereka menghalangi juga kita nggak akan stop. nggak akan stop. Ngomong-ngomong Mbak Gigi, ini juga katanya ada besi happening tentang mereka berdua. Kita lihat apa sih? Apa nih kita lihat nih? Ya ampun, Nah ini bahagia apa ini? banget. Ada yang menangis katanya. Ini di mana? Iya lagi, ini di LA. Lo nangis? Iya banget. Bukan nangis lagi. Serius? Serius? Kayak tinggal Tinggal mati gitu. Masa? Dan enggak, gue penasaran deh, semuanya juga pada kayak gitu? Iya banyak kayak gitu, iya satu. Rasanya kayak gimana sih? Apa yang dirasain? Karena kita tuh nangis, sebenarnya setiap hari kita nangis ya. Kita kan nonton 4 hari nih. Kita nonton 4 hari. Oke. 4 hari. 4 hari udah nonton? 4 hari kita 4 hari nonton. kosan, 4 harinya nonton? 4 harinya nonton. Oh my god. Kalau nggak tuh FOMO gitu loh. Aku nangis kalau anakku kurang ajar sama aku. Terus 4 harinya ini perjuangan kita kan susah banget ya bagi buat dapetin tiket buat kesana ke LA gitu kan. Terus kayak udah siapin lah semuanya dan mental. Ini tuh konser pertama mereka setelah pandemi. Oh yang kemarin ini ya? Yang di LA. Terus Iya, kita aku akhirnya ketemu sampai sana bisa nonton ya. Selama ini kita tuh nggak tahu, nggak ada kepastian kapan nih pandemi selesai, kapan nih konser. Sampai sana kita nonton. Hari keempat kenapa paling kejar karena itu saatnya kita berpisah gitu loh. Iya. Oh, sama Hari itu pacar. cepet banget, terasa cepet banget kan kayak Iya baru kayak kemarin gue terjadi nyampe. nggak sih gitu. Terus udah pulang ke Jadi Jakarta pas gitu? bye kita rasanya kayak Semua orang nangis? Gitu. Nggak, maksudnya kayak yang bukan teman-teman lo juga nangis? nangis. Oh my god. Gitu ya? Baru mulai nangis, udah saya nangis, sampai hotel nangis mulu. Oh gitu? Karena kan kita nggak tahu ya, karena ketidakpastian itu kita nggak tahu mereka juga kapan mau konser lagi, kita juga nggak tahu. Jadi ya udah. Karena tahu mereka nggak tahu kapan konser lagi, Iya, jadi jadi nangis. kayak kapan ya gue bisa ketemu Oh lagi. my god. Akhirnya diumumin kan kemarin ke Vegas. Oke. Bayangin dong aku udah ke LA nih, tiba-tiba mereka ke Vegas. Aku kayak, gue gak nonton deh, gue gak nonton gitu. Tiba-tiba kayak, gue harus Cabut nonton lagi lagi. akhirnya. Aku pergi lagi, jadi Pergi 2 lagi. kali kemarin nonton. Enggak yang kemarin bulan puasa itu? Iya, Itu Vegas. aku pergi. Kalau yang LA tuh Desember tahun lalu. Mbak nih kita lihat nih Mbak fotonya Gigi nih. itu tuh belum seberapa. Kita harus lihat Mana? video satu Mana ini. apa nih, ada apa nih? Apa ini? BTS Corner. Ini kayak Di mana? Di rumahku. Dia di rumah dia, di rumah Caca. Ini di rumah lo? Iya, ini pojok berhala aku. Oh my god, kira-kira lo berdua sampai kapan sih bakal ngefans banget sama BTS? Gak tahu sih. Sampai dinikahin kayaknya. Oh, kamu lagu favoritnya apa? Banyak banget. Coba ter. Yang lagi aku suka dengerin sekarang aja Oke, ya. apa? Sambil nyanyiin please. Nggak bisa dong, ini Ya udah. pengennya. Ya udah gue Oke, gini. ya, Aku Ya, sukanya Cek, lagu gimana? judulnya Love Maze, tau nyanyiin? Ayo. Jangan beli aku nggak hafal, tapi aku dengerin terus. Percaya. Oh, emang kalau misalnya kayak ARMY yang lain gitu, suka bully-bully gitu ya? Enggak sih, enggak bully. Iya. Cuma kadang kayak Tapi ada aja sih. ada aja yang kayak Ada aja. katanya bela-bela nonton konser. Kalau ngomongin bully kocak banget kemarin gue Sebel banget aku deh. sempet Dibully. diomongin Dia banget. sempet Oh, gitu. aku yang aku yang marah sih. Gara-gara kemarin pas aku ke Vegas, video si Jungkook nih aku suka banget. Dia tuh ngeliat terus ke kamera aku kayak gini. Ini foto by me ya, video by me, dia ke kamera aku, dia gini ke kamera aku. Oh my god. Iya. Sumpah nih. Aku sayang banget kan. Apa sih jadi kamu sih? Itu tuh bener-bener komentatornya ada yang baik banget, ada yang kayak wah senang banget ARMY Indonesia ada yang di notice gitu. Tapi ada juga yang kayak ya iyalah dia di notice bajunya kayak gitu seksi banget pakai bikini doang. Oh, Ya, emang ada gitu. aja komen-komen. Padahal itu di sih. Vegas ya, semua orang Panas. panas. Udah gitu Pakai- tuh emang stadiumnya iya. ketutup, lagi ditutup atasnya. Jadi tuh kayak Oh iya kan Paris ngep, Vegas Dia kan tahu ngep sendiri kan. kalau Dan misalnya maksudnya di Vegas nggak kan gimana-gimana. Di Nggak Amerika kenapa-napa kan pakai bedaleman kan. Nah gimana baju dia padahal ya udah, ya Baju ya nonton udah konser gitu aja. Ya udahlah, udah nggak Ya usah. emang Ya, udah. tapi yang penting aku diliatin. Mungkin ya. Ah,
Tapi emang katanya, ya emang kalau kamu sukanya selain suka sama BTS, suka siapa? NCT, TXT. Oh NCT. Oh suka. Berarti kalau aku harus jagung nih, gini. Aku nggak ngerti sama sekali. Tapi gue udah ketemu kalau NCT. Nah iya, itu dia. Mbak Gigi tuh kayak, aku tuh kalau misalnya jadi Mbak Gigi aku bisa kayak gitu, bye world. Ketemu apa? Aku kayak nggak keluar deh, tenggorokan aku ganjel deh kayaknya. Parah, nggak bisa ngomong. Dua orang personal Jeno NCT. Jamin aku udah tahu tuh yang Mbak Gigi. Iya, dia kan tapi NCT-nya NCT Dream. Iya NCT Dream, oh iya tahu dia. Besti masih seputar idola nih. Ada Besti happening lagi, kali ini bukan dari Apa bintang tamu nih? kita, tapi dari Mbak Gigi. Apa sih? Penasaran apa? Kita langsung lihat aja. Oh, Apa sih ini? Aku udah nonton ini banget. datang. Dia datang. Parah. Nonton ini, yang ini. Dia nonton Dia datang banget ke rumah. Siwon ke rumah gue. Gila nggak? Oh my god. Mbak Gigi. Iya, dia ke rumah. Gimana Mbak Gigi red carpet tuh berarti emang harus ya? Dan karpetnya ini bercanda-bercanda waktu itu. Ini ada ceritanya sih. Jalah. Laki gue kan udah ngerti bisa bahasa Inggris. Lucu. Jadi lu mau tau gak itu ceritanya? Gimana? Itu kayak semenit sebelum dia nyampe, mobilnya nyampe, itu rumah gue mati lampu. Demi apa? Demi Allah. Mbak Gigi terus gimana? Mati lampu? Deg-degan nggak? Wah stres banget, gue bilang ini wah gini gila, Dari dia genset. mati lampu. Terus kan genset, enggak jadi gue udah siap-siap mati lampu, terus gue panggil gensetnya datang ternyata ada yang konslet gitu, udah pokoknya jebret semua brut gitu. Oh my god. Jadi akhirnya dipindah-pindahin semua ke kantor. Jadi pas dia datang bener-bener masih mati lampu? Iya kayak udah 3 detik dia nyampe sini baru hidup lagi gitu. Tapi karena udah dipindahin semua, karena pokoknya ribet banget sih pada malam itu tuh ribet banget gitu. Tapi tetap aja nggak adil, dia tetap datang ke Iya, kita emang udah suka juga itu sih, dijamperin Dijemput jauh-jauh. sama tim Rans ke Kenapa? hotelnya dia. Si Wana dijemput. Enggak datang sendiri. Nggak adil, ini nggak adil. Enggak dijemput, iya kan siapa waktu itu ya? Ada siapa ya? Enggak ada ya? Belum ada. Serius Mbak Gigi. Iya, masih yang lama. Iya, dia nggak dijemput, datang. Gila. Jadi kan kita udah ketemu waktu Mbak itu. Gigi, Jadi ceritanya dia nge-search rumah Mbak Gigi di HP-nya. enggak lah gimana. Jadi ceritanya waktu pas gue kesana, pas kemana ke Korea kan ketemu, terus dia tuh kayak nanya waktu itu. Jadi kan waktu itu kan ngobrolnya sama SM-nya, terus dia nanya kayak lo berdua kerja apa gitu. Terus kita liatin Instagram mereka, dia tuh kaget, lo tuh siapa gitu kan, kita kan kalau yang followers di Indonesia kan emang banyak banget kan gitu. Dia tuh kaget, lo tuh siapa gitu, dia tuh bingung. Oke. Terus kayak kok gue di briefnya cuman gini doang, gue pikir cuman kayak ya udah bikin konten YouTube gitu. Terus jadi nanti kalau misalnya terus suka DM-an, gue ada sih DM-an ya. Oh iya. Iya. Wah pokoknya kalau misalnya ngomongin idola, ngomongin kayak K-pop gitu, lo berdua kayaknya die hard. banget. Mereka tuh udah banyak fansnya juga. Ya Ini iyalah. idola anak-anak muda Indonesia. Fans apa namanya goals. Goals. Iya apa sih goals marah ya Mbak? Apa? Sekarang apa sih singkatan Fans tuh apa sih? Apa tuh singkatan kayak gitu apa sih? Singkatan apa ya? Fans, gue ngefans sama ini tuh apa? Fangirl. Oh, fangirling. Beb, fangirling. Oh my god, aku baru tahu. Fangirl. Fangirling. Menurut kalian arti fans buat kalian tuh apa? Bukan fans kita kan, kita sebagai fans gimana? Enggak, Enggak, kalian lu tuh punya yang- fans iya, kan nih. misalnya punya Arti fans. fans kalian, followers kalian. lah. followers. Oh gitu. Apa? Oke. Kalau menurut aku kita ini sih dua-duanya tuh maksudnya sama-sama membutuhkan. Yes, Kayak benar. mereka membutuhkan aku mungkin sebagai asupan kebahagiaan mereka ngeliatin aku gitu, tapi begitupun sebaliknya. Maksudnya aku juga nggak bisa Benar banget. nggak bisa Benar, tanpa setuju, mereka setuju, gitu. setuju, Maksudnya setuju. nggak akan bisa di titik ini kalau mereka nggak support gitu. Setuju. Jadi kita saling membutuhkan satu sama lain sih menurut aku. Buat Ibu Nazla? Menurut aku benar banget. Iya. Kata Priscilla. Idem is the answer. Iya. Selain itu juga fans tuh kan kita sama dia tuh udah kayak ada koneksi sendiri gitu kan. Kayak mungkin mereka bisa suka sama kita karena mereka tuh menemukan kesamaan sama kita. Jadi aku merasa juga di situ punya tanggung jawab aja sih. Kayak karena kita sekarang bisa karena mereka, kita juga punya tanggung jawab ke mereka untuk kayak kasih, apalagi maksudnya kita udah dipercaya gitu. Kita nggak boleh ngasih influence yang jelek. Buruk, iya benar. Setuju. Nah sekarang seperti biasa kalau di Besti Edition itu ada yang bakal curhat, nanti boleh tanggepin. Atau mungkin yang lagi nonton sekarang juga mengalami hal yang sama, bisa nanti komen juga di bawah. Ini kita ada curhatan yang pertama nih dari siapa nih? Halo
Besti, kenalin nama aku Gita. Aku mau curhat nih. Jadi sekarang kan aku lagi kuliah, tapi bukan di jurusan yang sesuai dengan passion aku. Jurusan ini tuh pilihan dari orang tua aku. Justru yang sesuai passion aku itu adalah kerjaan yang lagi aku jalani sekarang. Iya, aku tuh lagi kuliah sambil kerja. Nah, masalahnya adalah aku tuh udah kesulitan membagi waktu antara kuliah dan kerjaan. Pengennya sih aku fokus untuk kerja aja ya, soalnya kan sesuai passion aku dan income-nya juga oke banget buat aku. Jadi aku nyaman jalaninnya. Tapi orang tua aku tuh memaksa aku untuk kembali fokus kuliah di jurusan yang gak sesuai nih sama passion aku. Aku bingung banget Besti, gimana ya caranya komunikasi ke orang tua biar mereka tuh bisa nerima keputusan aku. Tolong kasih aku saran dan solusi ya. Thank you Besti. Thank you, Besti. Oke, coba Besti. Coba kalau kalian ada di antara dua pilihan, nggak usah, mungkin beda kali ya ceritanya. Mungkin ada yang pokoknya antara pilihan keluarga sama pilihan sendiri. Mungkin jodoh juga biasanya suka kayak gitu ya. Betul, bisa. Gimana? Kalau misalnya di topik kuliah dan kerja ini, menurut aku yang pertama sebenarnya dilihat lagi niatnya apa. Kalau mau nyenengin orang tua ya berarti stick to it aja gitu. Tapi maksudnya kita juga harus selain nyenengin orang tua, kan nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah dan maksudnya menempuh pendidikan yang tinggi kan. Jadi menurut aku justru dimanfaatin dulu aja yang ada gitu. Maksudnya kayak kita lagi kuliah ya udah, maksudnya emang nggak enak sih pasti kayak ada tuh momen naik turunnya gitu. Cuma menurut aku dijalanin aja, nanti juga kalau udah selesai mau kerja sampai sakit juga bisa gitu, amit-amit, tapi gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Kalau dari aku juga apalagi salah satu penyesalan adalah nggak kuliah yang benar sih gue, karena walaupun kita kerja udah punya pengalaman itu tuh kayaknya kalau kita belajar dari kuliah sekolah tuh sebenarnya kepake banget, itu mendukung banget di pekerjaan kita nanti gitu kan. Kalau misalnya soal beda jurusan gitu-gitu kan sebenarnya pasti bisa diomongin ya, kerja juga bisa nanti. Toh kalau kita juga bisa emang pintar ngebagi waktu, kita bisa kok kuliah sambil kerja. Iya, dua-duanya. Setuju. Ini kejadian bener di gue karena kuliah gue sama sekarang yang gue kerjain tuh beda, jauh banget gitu. Dulu tapi nyokap gue tuh strict banget, harus walaupun gue sebelumnya udah kerja tapi tetap harus selesaiin kuliah gitu. Terus kayak waktu itu pas abis lulus kuliah terus gue kayak aduh gue mau kerja apa nih ya gitu. Terus kayak gue mau coba cita-citanya pengen pakai baju kerja gitu ya kan. Terus kayak tiba-tiba pokoknya akhirnya nggak jadi, akhirnya gue main sinetron lagi apa segala macem. Ternyata justru menurut gue kepakainya itu kuliah kita gitu, belajar kita tuh kepake tuh dengan cara bagaimana cara berpikirnya, menghadapi orang lain, problem solving. Dan ternyata lagi itu kejadiannya itu adalah ilmu gue dulu jurusan accounting. Itu kepakainya degree gue tuh justru sekarang gitu. Oh ya. Ya, Di saat gue di saat gue punya perusahaan sendiri untuk ngejalaninnya tuh ternyata itu berguna banget gitu. Kayak di recall lagi gitu. Oh ternyata dulu kuliah gitu ini pembahasan misalnya tentang A, B, oh ini tuh implementasinya tuh sekarang gitu ternyata. Jadi menurut gue belajar yang namanya belajar itu, apapun belajar itu nggak mungkin ada yang sia-sia. Bener banget. Karena penyesalan bener kan datangnya terakhir kan. Gitu. Yes, bener banget. Aku juga deh. Apa? Kalau aku bener. Aku walaupun kuliah, bukan kuliah sih jatuhnya kursus. Aku kursus fashion design, aku belajar jahit dan segala macem. Kayak awalnya ayahku kayak ngapain sih Dek sekolah desain kayak gini, kamu jahit-jahit dong. Nggak mau, aku suka gambar. Awalnya karena suka gambar ternyata bikin pola seru. Ternyata alhamdulillah kepake banget di awal nikah. Itu kayak ada zaman-zamannya struggling, aku jahit baju, bikin dress prom night anak-anak SMA dan itu jadi duit. Aku kayak oh untung aku sempet sekolah gitu. Iya pasti kepake banget bikin pola jahit sendiri. Tapi sekarang bisa dong bikin bisa gitu loh Jen gitu. Nih ada quotes menarik dari Bob Sadino, katanya tidak ada kenyamanan di hari tua bagi mereka yang malas di masa muda. Setuju banget. Apalagi yang gue lihat ya gitu, banyak yang disayangkan, mungkin bukan salah satu di antara kamu, semoga bukan salah satu di antara kalian, tapi banyak yang sekarang tuh kerjanya kalau misalnya baru mulai kerja udah kayak ngeluh, terus kayak aduh gue kok stres gini, ini stres gitu.
percayalah akan bahwa ada hasilnya kok. pasti akan ada hasilnya, dan makin lama tuh sebenarnya bukan makin susah, tapi kan Iya. yang lo dapetin Iya. juga gede gitu iya, loh. iya. Dan secara mental juga makin kebentuk nggak sih? Itu sih aku Bener. bukan Dan- hanya dari segi uangnya aja gitu. Dan percaya kalau lo misalnya kalau gue tuh akhirnya melihat semua pekerjaan tuh semuanya sama, capek. Mau jadi presiden sekalipun, mau jadi artis terkenal BTS, mau jadi ibaratnya sampai yang kerja cuma di bank, itu semuanya sama capeknya dengan konsekuensinya masing-masing, dengan resikonya masing-masing gitu. Jadi jangan pernah kayak aduh kayaknya kok kerja ini jadi kayaknya lebih enak gitu. Terus jadinya ngiri sama Jadinya orang. ngiri Iya, gitu. gitu Kok lo kan. dapetnya banyak sih? Iya. Ya lo kerjanya seberapa gitu Makanya, kan? maksudnya kan makin besar mereka, makin besar bebannya juga. Iya, Benar, dan itu kan apa ya, selagi masih muda ada kesempatan tuh nggak datang dua kali. Jadi jangan sampai nyesel, bener nggak? Kalian pernah nggak penyesalan terbesar di hidup kalian? Penyesalan sebenarnya ya paling lebih ke kalau misalnya gue dulu sekolahnya lebih bener, atau karena kan aku juga sama kayak tadi Besti yang curhat gitu kan, aku juga dulu kuliah udah sambil kerja gitu, terus pikir kayak udah ngerasain dapet duit lebih enak gitu, tapi sekarang kayak kalau kita disejajarkan sama orang yang dulu mungkin kuliahnya lebih bener, lebih serius tuh kayak kok gue nggak bisa, gue nggak ngerti ya, gue nggak ngerti teori ini ya, gue nggak ngerti ini gitu, walaupun mungkin secara experience kita lebih panjang gitu, paling penyesalan kayak gitu sih. Cuman kalau yang nyesel banget setengah mati sebenarnya nggak ada, karena kayak ya udah emang udah jalan. Udah jalan Iya, gitu. bener. Maksudnya aku juga orangnya maksudnya tipe yang ya udah, maksudnya gampang, bukan gampang banget sih, tapi kayak ada momen-momen dimana kayak ya udahlah gitu, nggak ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak ngoyo gitu, nggak kayak harus dapet ini banget gitu kayaknya, enggak sih. Jadi kalau yang penyesalan banget sepertinya tidak ada, doain ya biar nggak ada terus. Jangan dong. Jangan menyesal Jangan dong. Jangan ada penyesalan di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Nah pokoknya udah seru-seruan hari ini kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira mungkin ada pesan-pesan buat besti-besti yang di rumah? Iya, buat Apa yang gitu kayak Menurut aku selagi bisa nikmatilah masa muda. Karena aku lagi lumayan menikmati nih, maksudnya kayak kita lumayan menikmati sih kayak senangnya dapat, tapi kerja kerasnya juga dapat gitu. Jadi menurut aku kayak hargain semuanya, hargain prosesnya, jangan pengen yang cepet-cepet aja. Kayak nanti pasti semua masalah sekarang tuh akan berguna buat nanti juga pelajarannya. betul. Ya jangan takut salah sih, jangan takut salah, jangan takut coba, karena nanti kesalahan itu tuh yang bakal jadi tabungan buat kalian di masa depan gitu loh, buat pembelajaran. Semangat Besti! Semangat Besti! Super sekali. Kalau mau sharing-sharing, mau cerita-cerita, mau mungkin dapat insight yang keren-keren, bisa langsung follow dan subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. dan jangan lupa nonton Besti Edition selanjutnya. Bye. Kolaborasi itu adalah hal yang utama. Siapa kamu? Hai Besti. Kawan dari ini adalah seorang stylist yang terkenal banget, apalagi di kalangan artis-artis tanah air. Content creator itu kan produknya atau brandnya itu kan diri kita sendiri gitu kan. Jadi yang ngejual ya udah personality kita yang otentik dan yang diterima gitu sama orang-orang. Which is kita harus tahu nge-branding atau brand image kita, apalagi di sosial media, mau apa, seperti apa yang kita mau, biar orang juga nggak ngeliat yang lain. Sama artis-artis Korea, karena pergi ke Korea kan, itu yang kayak aku nggak pernah nyangka gitu loh, kayak dari Instagram. Tiba-tiba gue dikepang, tiba-tiba gue bilang Explore ya? Enggak, itu